Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dari R13 Akuntansi dengan NIM C1C018171. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi keperilakuan. Baik, langsung saja. Definisi akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan yaitu suatu ilmu akuntansi yang merupakan kombinasi dengan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan adalah ilmu yang menjelaskan tentang efek dari perilaku manusia sehingga dapat mempengaruhi data-data akuntansi dan juga pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Juga sebaliknya, bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan juga pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting mempelajari tentang hubungan antar perilaku manusia dan sistem akuntansi serta dimensi sosial dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi tersebut berada. Jadi terdapat 3 pilar utama akuntansi keperilakuan, yaitu perilaku manusia, akuntansi, dan organisasi. Masalah akuntansi keperilakuan: yang pertama, pengambilan keputusan oleh auditor dan akuntan. Yang kedua, pengaruh terhadap fungsi sistem akuntansi seperti penyusunan anggaran, audit, dan lainnya. Yang ketiga, pengaruh hasil dan output informasi akuntansi dan lainnya. Manfaat akuntansi keperilakuan. Bidang ilmu akuntansi keperilakuan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para manajer atau pihak manajemen suatu organisasi atau perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang ilmu ini dapat melihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilihat dari sistem akuntansi yang ada. Manfaat paling besar memang bisa dirasakan oleh para manajer saat mengambil keputusan, karena kondisi emosi sang manajer melihat data akuntansi akan memberikan dampak terhadap keputusan yang akan diambil oleh mereka. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Dalam salah satu cabang ilmu akuntansi ini, pengambilan keputusan harus melibatkan bagaimana perilaku seseorang sebagai sebuah pertimbangan. Dengan mempertimbangkan perilaku manusia tersebut, membuat munculnya aspek sosial dalam bidang ilmu akuntansi. Ruang lingkup akuntansi yang berkaitan dengan perilaku manusia antara lain: yang pertama, aplikasi ponsel ilmu keperilakuan atau sosial terhadap desain serta konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi atau pembelajaran atas efek terhadap format serta isi laporan akuntansi atau keuangan. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mengolah atau memproses informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik laporan untuk mengkomunikasikan antara perilaku data kepada user. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi yang efektif untuk bisa memotivasi serta mempengaruhi terhadap perilaku, aspirasi, serta tujuan dari setiap personal yang ada dalam organisasi. Aspek akuntansi keperilakuan. Yang pertama, teori organisasi dan keperilakuan manajemen. Dalam teori organisasi modern melihat bahwa ada pengaruh dari interaksi antar masing-masing elemen dalam upaya untuk mendukung tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Pengaruh pada masing-masing elemen ini menghasilkan motivasi dan komitmen organisasi, sehingga bila dilihat lebih jauh terdapat hubungan yang bersifat resiprokal antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja. 2. Penganggaran dan perencanaan. Selain itu, tujuan organisasi atau perusahaan juga harus diformulasikan dan menjadikannya sebagai fokus dari penganggaran dan perencanaan. Keselarasan antara dua bagian penting ini nantinya bisa menjadi fondasi pengembangan organisasi atau perusahaan oleh tim manajemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Aspek lainnya yang termasuk adalah pengambilan keputusan yang menjadi fokus dari teori organisasi modern. Dalam teori tersebut, ada 3 model yang dikenalkan sebagai metode pengambilan keputusan, yakni model normatif, paradoks, dan model deskriptif. Yang keempat, pengendalian. Aspek lainnya yang tidak kalah penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah aspek pengendalian. Besarnya tingkat pengendalian berbanding lurus dengan besarnya sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga tingkat pengendalian akan semakin intensif seiring dengan semakin berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan. Yang kelima, pelaporan keuangan. Aspek perilaku dalam bidang akuntansi ini juga meliputi bagaimana pelaporan keuangan yang mencakup perataan laba, keandalan informasi akuntansi, hingga kaitannya informasi akuntansi kepada investor. Dalam hal ini, perataan laba disebabkan adanya informasi khusus yang memiliki oleh pihak manajemen untuk mewujudkan kepentingannya dalam bagian untuk melakukan manajemen laba. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.